Lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Ahmad Sahroni. Selamat sore, Bang Sahroni. Sore. Ya, Bang Sahroni, kita sempat berbincang juga mengenai vonis Ronald Tanur beberapa hari yang lalu. Jadi apa update terkini dari Komisi 3 DPR sendiri, apalagi kemarin sudah bertemu langsung ya dengan keluarga dari korban? Belum ada update lebih lanjut ya. Kita lihat para penegak hukum sedang bekerja, itu kejaksaan melakukan kasasi. Kira-kira tinggal 4 hari lagi waktunya. Kalau tadi malam berkomunikasi dengan Pak Kapuspen Kejaksaan Agung, menyampaikan bahwa sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk masalah kasasi. Tapi saya yakin mudah-mudahan Mahkamah Agung merasakan apa yang menjadi perasaan keluarga korban, dan mudah-mudahan putusan vonis bebas yang dilakukan oleh hakim bisa dianulir dan yang bersangkutan bisa dijatuhin hukuman pidana penjara. Kita lihat berapa lama ya, kalau memang demikian nanti setelah kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Ya, Bang Sahroni, Anda juga menyebutkan secara gamblang dugaan permainan dalam vonis Ronald Tanur ini. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa dilakukan Komisi 3 DPR untuk membuktikan hal tersebut? Ya, sekarang lagi masa proses pemeriksaan mungkin dari Badan Pengawas, dan KAY sudah melakukan itu sejak dari awal. Apresiasi buat Komisi Yudisial, bahwa sekalipun Komisi Yudisial tidak bisa memberikan keputusan terkait dengan apa yang diputuskan oleh hakim, tapi minimal lembaga KAY ini melakukan apa yang dia harus lakukan dan sudah dilakukan sejak dari awal bergulirnya masalah hakim yang memvonis bebas ini. Dan apresiasi buat Mahkamah Agung juga sedang bekerja, karena tidak secepat kilat ini mereka berproses, dan mudah-mudahan masyarakat bisa memantaunya langsung dan harapan masyarakat bisa terpenuhi dengan keputusan yang seadil-adilnya. Yang menarik adalah menurut Ketua PN Surabaya, hakim yang memutus kasus ini adalah hakim yang memiliki track record yang baik, Bang Sahroni. Tanggapan Anda? Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sampai menyampaikan bahwa ini hakim bukan sembarangan, tapi sembarangan untuk memvonis bebas terdakwa. Nah, ini kan gila nih. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya pasti bobotnya lebih hebat ya, orang-orang yang memang di kelas selevel Pengadilan Negeri Surabaya misalnya, di level tipe A misalnya. Boleh membela, tapi jangan bertubi-tubi seolah-olah yang dilakukan hakim adalah bagian dari yang tidak semestinya. Ini kan yang kita pakai nalar. Nalar, cara pikir, sense human-nya harus ada. Bagaimana fakta persidangan diabaikan begitu saja. Contohnya, hasil otopsi yang sudah disimpulkan oleh dokter forensik. Itu aja sudah tidak menjadi dasar buat hakim untuk memutuskan. Bagaimana sense human-nya, kemana dia? Nalarnya dipakai apa gitu? Ada, saya baca tentang putusan bahwa dia memanggil ahli bagaimana orang duduk di sebelah mobil, yang notabene hanya orang gila yang duduk di sebelah mobil kalau tanpa ada sesuatu hal. Ini kan ada kejadian dari satu klub malam di ruangan, sampai di lift, sampai di basement. Ini kan ada kejadiannya semuanya. Gimana orang memanggil ahli, hanya orang duduk di sebelah mobil, ditafsirkan bahwa ini bukan dari bagian laka lantas. Memang bukan laka lantas kok. Ya, namanya ada kejadian orang duduk di situ kan harus ada cerita. Saksi ada misalnya gitu. Nah, ini yang saya bilang bahwa hakim yang memvonis terdakwa bebas, ini hakim lagi sakit. Tidak ada moral, tidak ada sense dalam cara pikirnya. Nalarnya nggak dipakai. Sayang kalau seorang ketua pengadilan bilang bahwa ini hakim bukan sembarang hakim, tapi sembarangan memvonis orang. Tidak pun memiliki keadilan. Dan dia memiliki rekod bahwa ada seorang istri hakim dihukum sama dia. Ada catatan yang saya baca. Ini lebih gila lagi. Kalau yang sedang dalam proses penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang, itu jelas. Ada lebam-lebam, terus ada kelindas ban mobil. Masa ia diabaikan? Sayang gitu. Demikian.
Baik, yang jelas tadi seperti yang Anda sampaikan, kuasa hukum keluarga pun sedang bergerak, KY dan Kejaksaan pun sedang membuat memori banding. Dari Komisi 3 DPR sendiri, selanjutnya apakah ada rencana untuk memanggil pihak-pihak lain, Bang Saroni? Karena ini masa reses, nanti kita akan panggil para pihak dari baik kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung untuk dimintain dan kita minta keterangannya yang terkait dengan hal-hal yang dimaksud gitu. Baik, yang jelas kita akan terus mengawal vonis bebas dari Ronald Tanur ini. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Bang Ahmad Saroni telah bergabung di